Topik kita pada malam hari ini membahas terkait dengan pemanfaatan Gen AI untuk menunjang outbound kontak di contact center. Tanpa berlama-lama, mungkin saya langsung saja ke Pak Reval ya Pak. Mungkin nanti setelah pemaparan materi, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, kalau memang ada pertanyaan, sambil mungkin sementara materi dipaparkan, bisa langsung di chat di Zoom juga. Atau mungkin kalau ada nanti setelah pemaparan materi, bisa langsung, ataupun di chat Zoom juga bisa. Ya, silakan Pak Revelino untuk waktunya. Baik, oke. Terima kasih banyak Bu Angel ya untuk kesempatannya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Langsung aja saya coba share screen-nya. Saya nggak tak bersihin, biar kena angin aja. Di silent Ya, ya, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin intinya mic-nya ini bisa ngasih ruang Pak Mus dulu, biar Pak Mus ada ruang. Oke, saya lanjutkan. Oke. Mungkin tadi sudah sedikit disampaikan sama Bu Angel ya. Jadi, oh maaf sebentar. Layar saya sudah terlihat, Bu? Atau belum? Coba. Oh, sharingnya belum diaktifkan, Bu. Mohon bantuannya. Pak Kornel, mohon bantuannya Pak. Ya, dicoba lagi, Pak. Silakan. Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, tadi mungkin sudah sedikit di-share dari Bu Angel ya. Terima kasih Bu Angel. Memang aktivitas saya saat ini memang ada di satu perusahaan swasta ya sebagai kontak center di kontak center untuk operasionalnya, dan lalu mungkin juga saat ini juga aktif di Bina Nusantara sebagai faculty member. Nah, saya mau coba sedikit sharingkan ya, kira-kira apa sih yang sebetulnya kita pakai gitu ya di kontak center itu terkait dengan uh, AI, khususnya yang sekarang ini lagi banyak banget rame tren itu mengenai generatif AI. Ya, ini uh, kan mungkin makin rame belakangan ini ya, karena AI-nya sekarang sudah mulai bergeser, semakin bergeser bukan lagi ke teks, tapi sudah ke media digital, ke multimedia. Ya, ada suara, ada video, ada gambar, dan macam-macam. Nah, kelihatannya memang kok masuknya ke dunia industri kreatif aja gitu ya. Apakah ini bisa ada di tempat lain juga gitu. Nah, saya mau coba sedikit sharing sih sebetulnya kira-kira apa sih yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita manfaatkan di industri gitu ya. Bukan cuma di kontak center, cuma harapannya nanti dari apa yang saya sharingkan di sini nanti bisa mendapat membuat rekan-rekan tuh punya ide-ide lain ya, khususnya untuk penerapan generatif AI di tempatnya masing-masing. Ya. Nah, sebelum mulai mungkin saya sedikit cerita dulu tentang kontak center. Kontak center itu apa sih? Gitu ya, kira-kira kegiatannya seperti apa? Nah, kontak center itu adalah sebuah departemen ya. Departemen biasanya di organisasi ataupun di perusahaan itu yang tugasnya adalah menerima eh, panggilan dari pelanggan. Nah, apa yang ditangani itu macam-macam tergantung layanan dari organisasinya. Ya, tergantung layanan dari eh, perusahaannya. Ada yang sifatnya mencatat permintaan, ada yang melayani pembelian dan penjualan, ada yang menangani komplain, ya, macam-macam. Jadi sangat bervariasi tergantung dari organisasi ataupun perusahaannya. Ya, kira-kira bagaimana pekerjaannya atau aktivitasnya? Nah, di sebuah kontak center itu biasanya menerima permintaan dari pelanggan. Kontak center itu biasanya punya banyak jalur, ya, punya banyak channel kita sebutnya. Jadi pelanggan itu biasanya kalau menghubungi kontak center bisa memilih jalur yang mereka inginkan. Ya, saya yakin rekan-rekan sekalian ini pasti pernah menghubungi kontak center ya. Mungkin terkait dengan eh, kartu operatornya. Ya, kalau di handphone kan ada nomornya ya. Mungkin pernah menghubungi terkait operatornya. Atau mungkin pernah menghubungi eh, kontak center dari
sebuah organisasi perbankan biasanya yang cukup sering ya. Cukup sering itu biasanya perbankan. Lalu kalau bukan perbankan, kadang-kadang juga kita ada misalnya terkait apa servis. Nah, mungkin di rumahnya kan pasti ada perangkat-perangkat elektronik ya seperti mungkin TV ya atau kulkas. Nah, itu kan biasanya kalau rusak menghubunginya ke kontak center. Nah, bagaimana cara menghubunginya? Macam-macam. Biasanya ada yang melalui aplikasi web ya atau Anda mungkin memilih menggunakan email ya. Atau kalau yang cukup populer itu juga pakainya telepon ya. Makanya dulu cukup populer dengan istilah call center ya karena banyak yang menggunakannya call. Cuman karena seiring perkembangannya teknologi sudah ada yang namanya email, lalu ada web, maka sekarang namanya berganti menjadi contact center. Dan yang sekarang juga popularitasnya lagi sangat-sangat meningkat itu adalah WhatsApp ya, pakai chatting. Nah, kemudian dari jalur-jalur yang dipilih ini biasanya ada sistem yang membagikan kepada agent-agent ya, kepada agent-agent yang kemudian menerima dan melayani permintaan-permintaan pelanggan tersebut. Nah, mereka kemudian biasanya mencatat ke dalam satu sistem yang disebut CRM, lalu kemudian meneruskan ke bagian-bagian yang memang bertugas untuk eh, menangani permintaan pelanggan tersebut. Ya. Lalu misalnya kalau ada yang pesan barang, ya dikirim gitu ya, dikirim ke bagian gudang, gudang nanti yang nganter. Kalau ada yang minta perbaikan, permintaannya diteruskan ke bagian teknisi, nanti teknisinya yang akan menyelesaikan perbaikannya. Lalu kemudian kalau di bagian komplain, ada yang bagian komplain handling. Nah, di kontak center itu selain yang menerima permintaan pelanggan, itu ada juga yang menghubungi pelanggan. Jadi jalurnya beda-beda ya, jalurnya macam-macam. Ada yang menerima, ada yang menghubungi. Gitu. Jadi fungsinya beda-beda. Yang menerima ini biasanya kita sebut sebagai inbound, ya inbound call center. Tapi kalau yang menghubungi ke customer itu ada yang kita sebut sebagai outbound. Nah, outbound itu apa sih? Biasanya orang outbound itu ngapain? Nah, outbound itu macam-macam. Ya. Yang suka terjadi adalah yang mungkin kalian cukup sering dengar itu adalah promosi dan penawaran produk. Ya, jadi ada yang menghubungi lalu nawarin produk-produk tertentu. Nah, ini biasanya outbound itu seputar ini. Lalu ada juga yang edukasi atau awareness. Jadi dia nggak nawarin produk tapi sekedar menyampaikan informasi. Informasi terkait layanan perusahaan atau organisasinya. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan call terkait dengan operator saya ya, yang menginformasikan mengenai ada satu feature penting, feature baru lah dari mereka. Tuh. Lalu follow up atau reminder. Follow up atau reminder ini nah, biasanya kalau ada kaitannya dengan tagihan atau pembayaran ya. Tapi intinya yang jelas adalah dari pihak perusahaan atau organisasi yang menghubungi ke customer. Yang terakhir, retention atau win back ya. Jadi sekedar hanya menghubungi customer untuk ya mungkin kadang-kadang hanya menanyakan kabar, hanya sekedar eh, menjaga komunikasi ya sambil bertanya apakah customernya mungkin punya kebutuhan baru atau ada masalah dengan produk yang dimilikinya. Saya kira seperti itu. Ya, jadi ini adalah outbound contact center. eh, ini yang tugasnya adalah menghubungi ke customer. Nah, sekarang apa sih yang kita ngomongin dari tadi tuh AI gitu ya? AI itu adalah simulation of human intelligence, ya, process by machine, particularly computer system. Jadi ini adalah sebuah teknologi yang mensimulasikan manusia, ya, kecerdasan manusia, ya, kepandaian atau pengetahuan manusia. Ini AI. Jadi ini sedikit berbeda dengan teknologi komputasi zaman dulu gitu ya atau zaman-zaman sebelum ini. Komputasi itu biasanya hanya sekedar melakukan otomatisasi, mempercepat proses yang sebelumnya sudah dilakukan manusia.
tapi tidak banyak berpikir, tidak banyak ada variasinya ya, tapi melainkan hanya mempercepat. Sedangkan dengan masuknya era AI ini sudah mulai berubah ya, sudah ada intelligence buatannya ya. Ada intelligence yang bisa dilakukan oleh si komputer sistem ini. Makanya dikatakan artificial intelligence. Jadi AI teknologi memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan intelligence manusia ya, kecerdasan manusia. Ya bukan lagi hanya sekedar repetitive task ya, tapi sudah kecerdasan manusia. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita menggunakan AI di dalam sebuah contact center? Pertama-tama yang paling sederhana itu adalah automation repetitive task. Jadi eh, tugas-tugas yang sifatnya berulang itu bisa diotomatisasi. Nah, ini kita suka nyebutnya robotik. Ya, robot itu kan jadi mengulangi atau mempercepat aktivitas-aktivitas yang berulang. Kalau dalam dunia software biasanya disebut sebagai RPA, Robotic Automation Process ya. Jadi tujuannya apa? Kalau yang sederhana, yang repetitif itu bisa dilakukan oleh AI, maka manusianya atau agentnya itu bisa fokus pada hal-hal yang lebih kompleks. Sesuatu yang lebih punya nilai, punya manfaat. Lalu kemudian enhance customer support. Nah, dengan adanya chatbot, ya ini juga salah satu pemanfaatan yang cukup banyak ya di contact center. Contact center jadi bisa melayani customer itu 24 jam. Ya, karena kalau kita pakai manusia kan pasti butuh istirahat ya. Jadi mungkin susah 24 jam. Nah, dengan adanya chatbot ini jadi lebih possible. Lalu AI juga memungkinkan yang namanya predictive analytic. Bisa menganalisa data-data yang masuk. Ya, memprediksi ke depannya seperti apa. Ya. Lalu ada personalized customer interaction. Kita jadi lebih mudah mengidentifikasi customer dengan adanya teknologi AI. Real-time agent assistant. Ya. Dan ini sentimen dan voice analytic. Nah, ini cukup baru dan mulai banyak digunakan ya. Teknologi termasuk baru itu menganalisa data-data atau percakapan lisan ya dan tulisan juga ya. Itu dengan customer lalu mencatat ini customernya sebetulnya lagi marah, komplain atau apa gitu ya. Kemudian bisa memisahkan berapa banyak yang masuk ke kontak center yang komplain, berapa banyak yang marah, berapa banyak yang sebetulnya biasa aja gitu. Lalu yang terakhir tentunya ya cost saving ya. Dengan adanya automation, dengan adanya AI, jadi biayanya jadi jauh lebih murah operasionalnya. Secara spesifik AI ada yang kita sebut sebagai generatif AI. Ya kalau kita ngomongin dunia AI itu luas sekali ya. Nah, ada yang tadi saya sebut robotik. Robotik itu termasuk AI ya. Jadi kalau ada pabrik-pabrik yang mengotomatisasi dengan robot, gitu, ya itu kita sudah bisa bilang sebetulnya termasuk AI, bagian dari AI. Lalu ada lagi yang kita sebut sebagai deep learning, mempelajari pola-pola atau pattern yang ada di dalam data. Kemudian mencari ya mungkin keterkaitan antara satu data dengan data lainnya. Nah, itu juga bisa kita katakan AI juga, cabang dari AI. Nah, yang cukup populer belakangan ini itu adalah yang kita sebut sebagai generative AI. Nah, ini produknya yang sangat-sangat terkenal itu adalah ChatGPT. Ya, hampir kita semua rasanya sih sudah mulai pakai. Lalu sudah ada saingannya, udah ada Gemini, lalu kemudian ada DeepSeek kan, uh, macam-macam ya. Ada Cloud, ada Perplexity, itu juga masuk dalam generative AI. Nah, generative AI itu apa sih? Jadi, ini adalah AI yang mampu menciptakan konten, ya, mengenerate. Nah, makanya dikatakan generative AI. Mengenerate konten baru. Kontennya apa? Bisa teks, bisa berupa image atau gambar, lalu ada audio, dan yang sekarang ini lagi sangat-sangat berkembang itu adalah video. Ya. Jadi mereka mampu mengenerate hal-hal tersebut. Kemampuan utamanya itu ada teks otomatis ya,
lalu ada gambar dan desain, lalu ada insight dan personalisasi. Ya, bisa memberikan insight. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh generative AI. Nah, saya yakin kalian cukup lebih banyak lagi ya menggunakan AI. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang saya suka bilang ini yang level-level AI yang paling gampang ya. Yang pertama, level pertama, generate idea. Ya, mungkin teman-teman pernah pernah pakai lah ya ChatGPT, bilang, tolong buatkan saya ide untuk ini. Ya, tolong bikinkan saya apa gitu ya. Itu yang paling gampang deh. Tuh. Terus menulis buku. Pernah nggak mungkin ada yang nyoba? Ya, kalau kalian ketik di ChatGPT, buatkan saya sebuah cerita mengenai seekor bebek. Nah, itu bisa keluar. Tuh. Bikin surat. Nah, kalau ada yang suka bingung nih, mau nulis surat, bisa minta sama ChatGPT bikinin surat. Tolong buatkan saya surat pengunduran diri. Misalnya, kalau mau resign, bingung nulisnya gimana? Kalau dulu kita nyarinya di Google, sekarang pakai AI. Mereka bisa bikinin yang cukup bagus ya. Menyelesaikan masalah matematika. Nah, ini yang cukup ya sedikit kepake tapi nggak kepake juga gitu. Eh, Karena kita biasanya mungkin pakai kalkulator gitu ya. Lalu kalau eh, matematika yang lain ya udah pakai kalkulator aja. Itu kalau di kehidupan kita sehari-hari. Tapi beberapa kalau anak-anak SMA tuh suka ChatGPT dipakai buat kerjain PR ya, tugas matematikanya dicemplungin ke ChatGPT nanti keluar. Tahu mahasiswanya juga kadang-kadang suka ada ya yang bagian perhitungan-perhitungan data analytics tugasnya masukin ke AI. Terus pada saat copy paste ada yang lupa tuh bagian bawahnya ada kalimatnya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Nah, ketahuan deh ya tugasnya masuk buatan ChatGPT gitu. Karena copy paste-nya saking semangat. Ini level yang saya bilang yang paling umum, paling gampang. Ya. Nah, level yang kedua itu Anda bisa minta ChatGPT untuk menghasilkan hasil yang lebih spesifik lagi, ya, lebih dalam lagi, lebih tajam lagi kalau Anda melakukan ini. Ya. Ini yang mungkin nanti akan saya tunjukkan belakangan, yang akan saya coba sharingkan kepada rekan-rekan sekalian ya. Kasih tahu siapa Anda. Ya. Nah, Anda meminta si ChatGPT untuk melakukan apa, itu kasih tahu diri Anda tuh siapa. Peran Anda apa, posisi Anda apa. Sehingga dia akan bisa mengenerate sesuatu yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi Anda. Lalu yang kemudian, minta dia bertindak sebagai apa. Nah, jadi apakah Anda meminta dia bertindak sebagai seorang penulis, atau meminta Anda meminta si ChatGPT bertindak sebagai seorang dosen, atau sebagai seorang dokter, ya itu juga bisa ya, by the way. Meskipun eh, Anda tetap perlu melakukan mungkin pemeriksaan ke dokter gitu ya kalau Anda mengalami gejala-gejala tubuh yang kurang enak. Tapi kalau Anda bisa punya nih misalnya satu gambar hasil hasil ronsen atau apa, masukin ke ChatGPT, dia bisa memberikan satu rekomendasi ya. Bisa baca. Nah, lalu kemudian informasikan dream customer Anda. Siapa sih yang mau Anda tuju gitu ya. Lalu format yang diharapkan serta tanya balik dari jawaban yang dikasih. Nah, ini yang level yang kedua. Nah, kalau Anda melakukan ini dibandingkan dengan yang pertama, ini hasilnya sudah beda. Ya, udah beda banget. Ya. Nah, apalagi kalau nanti Anda gunakan yang minta dia bertindak sebagai konsultan. Begitu. Oke. Nah,
ada istilah yang namanya prompting. Ya, jadi kalau kita menggunakan ChatGPT atau kita menggunakan AI, generative AI, itu ada istilah namanya prompting. Prompting adalah memberikan instruksi. Jadi pada saat kita ngetik itu kita sebut sebagai prompting. Ya. Nah, ini penting. Kenapa? Supaya outputnya atau hasilnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kalau kita sekedar ngetik aja bisa sih keluar sih, ya. Tapi hasilnya ya sekedarnya aja, ya. Jadi nih output sangat tergantung dari bagaimana cara kita mengetikkan kalimat prompt. Ada beberapa prompt yang teknik prompting yang bisa digunakan. Eh, ada yang kita sebut sebagai sini role based prompting. Tadi mungkin saya sudah sedikit bahas ya, meminta AI berperan atau bertindak sebagai satu peran. Ada bertindaklah sebagai seorang copywriter untuk menulis email marketing misalnya. Nah, lalu ada few shot prompting, memberikan contoh agar AI meniru pola tertentu. Ya, jadi misalnya eh, Anda suruh untuk menuliskan sebuah surat. Lalu Anda kasih contoh surat-suratnya, lalu eh, Anda minta untuk tolong buatkan surat seperti ini. Tuh. Tapi dengan kondisi saya adalah apa, gitu ya. Zero shot prompting ini langsung kasih contoh, ini yang mungkin yang paling sering dipakai ya. Eh, langsung beri tugas tanpa contoh, tuliskan email promosi toner printer, langsung gitu. Jadi nggak ada embel-embel apapun. Keluar nggak? Ya keluar hasilnya ya, keluar pasti. Kemudian ada chain of thoughts, meminta AI untuk menjelaskan proses berpikirnya. Ini biasanya kalau yang ngerjain tugas-tugas, lengkapi dengan ini, ya, dilengkapi dengan proses berpikirnya, langkah-langkahnya dapat dari mana, bagaimana cara perhitungannya. Nah, eh, chain of thoughts ini kadang-kadang cukup bermanfaat, cukup berhasil dengan baik kalau digunakan untuk menyelesaikan soal-soal matematika atau melakukan data-data analisis ya. Biasanya cukup baik. Ini mencegah eh, si AI-nya itu istilahnya halusinasi, ya, ngabur gitu ya. Karena kita maksa dia untuk melakukan langkah-langkahnya dengan setahap demi setahap. Tuh. Lalu yang berikutnya adalah refinement prompting, mengulang prompting dengan cara bertahap. Didetailin gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita kasih satu instruksi yang terlalu luas ke AI juga dia tidak akan bisa memproses dengan baik. Ya, karena ada keterbatasan memori dan ada batasan-batasan lainnya yang dijaga oleh si servernya atau sistemnya gitu ya supaya dia tidak terlalu eh, besar makan resources. Nah, ini beberapa yang nanti akan kita gunakan. Nah, saya akan coba terapkan, saya coba ceritakan ya dari apa sih yang kita lakukan. Nah, tadi mungkin saya sudah sedikit cerita ya, cerita di kontak center itu bagaimana aktivitasnya, kira-kira ngapain. Tuh. Mungkin saya sedikit kembali ke sini ya. Nah, ini ada dalam kondisi ini kita ada web app, sebuah aplikasi web yang digunakan untuk menerima permintaan customer, sebuah form tapi dalam bentuk web ya, di mana customer bisa mengisi form tersebut. Lalu kemudian ada email, customer bisa mengirimkan email. Lalu ada telepon juga. Nah, customer bisa menghubungi lewat telepon. Dan ada satu jalur lagi yang ini mungkin tidak banyak yang digunakan ya, tapi ada itu adalah jalur IoT. Di mana si perangkat elektronik ini bisa mengenerate ataupun menghasilkan sebuah permintaan gitu ya, permintaan langsung ke sistem di dalam sebuah organisasi. Nah, jadi tidak melalui perantaraan orang ataupun manusia. Nah, setiap jalur ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jalur telepon ini mau nggak mau sudah pasti diterima oleh orang, ya. Tapi tentunya biayanya akan lebih mahal. Jalur email, eh, antriannya mungkin bisa lebih reguler ya, lebih panjang gitu ya, karena dalam bentuk tertulis. Tapi email ini biasanya tidak berinteraksi secara langsung dengan orang, jadi tidak ngomong langsung, tapi melalui dalam bentuk tulisan. Lalu ada dalam bentuk
format web app, aplikasi web. Nah, aplikasi web ini dianggap satu format yang cukup memudahkan bagi kontak center. Kenapa? Karena dalam aplikasi web ini biasanya kita sudah meminta customer untuk melengkapi data-data tertentu. Jadi kita minta di situ adalah namanya siapa, alamatnya di mana, mungkin nomor teleponnya. Customer mengisikan terlebih dahulu ya. Lalu kemudian baru kita mungkin masukin di situ ada formnya. Anda minta apa? Apakah Anda mau beli mesin atau apakah Anda mau minta servis, perbaikan dan sebagainya, itu sudah ditampung di dalam web. Ketika dikirimkan, diterima oleh agent, itu sudah dalam bentuk yang sangat-sangat terstruktur. Ya. Kalau telepon tentunya berbeda. Ya. Telepon berbeda kenapa? Karena pada saat customer telepon, kita angkat, kita akan tanya dulu kepada si customernya. Dengan bapak siapa kita bicara, dengan ibu siapa kita yang berbicara, kemudian habis itu diinput. Lalu kita tanya, kebutuhannya apa Bu? Kebutuhannya apa? Lalu nomor teleponnya berapa? Alamatnya di mana dan sebagainya. Tentunya itu makan waktu ya, butuh waktu. Demikian juga dengan email. Email ini adalah format yang paling tidak menentu. Karena customer bisa saja menuliskan apapun dimanapun. Ya, dia bisa menyampaikan permintaannya di atas, atau dia bisa menuliskan namanya dulu, atau dia bisa melakukan hal-hal yang lain dulu di dalam body emailnya tersebut. Sehingga formatnya menjadi sangat-sangat tidak terstruktur. Nah, web app ini sudah sangat-sangat efisien karena bentuknya sudah terstruktur, kemudian eh, agent juga memprosesnya jadi lebih mudah. Dan pada saat customer eh, kekurangan mengisi satu informasi, kita bisa mengotomatisasinya menggunakan si web ini. Jadi langsung dikasih pesan error dan lain-lainnya. Sehingga bagi organisasi web app ini paling menarik, ya, paling menguntungkan, cepat, hemat, ya, efisien, ya, tidak butuh banyak agent atau orang untuk standby memproses permintaan yang dari web. Nah, karena itu kita di contact center pengen supaya customer kita itu banyak menggunakan aplikasi web ini dibandingkan menggunakan email ataupun menggunakan telepon. Ya, telepon itu sebetulnya membutuhkan biaya atau pulsa juga dari customer. Tapi entah kenapa, mungkin karena sudah terlalu terkenal nomor teleponnya, jadi banyaknya lebih senang menggunakan nomor telepon dan email, gitu ya. Aplikasi web ini yang tidak banyak. Nah, kita pengen supaya banyak yang menggunakan aplikasi web, ya, si aplikasi web ini. Nah, kondisinya beberapa tahun yang lalu itu adalah email itu ada sekitar 40%. 40% yang masuk ke kontak center itu menggunakan email. Lalu call-nya ada 30%, sedangkan web app-nya baru 20%. Ya, 20% dan 10% ini menggunakan jalur lain. Ya, tadi ada IoT dan jalur-jalur lainnya. Nah, kita pengen pakai supaya customer kita itu, ayo pakai web app-nya, ayo pakai web. Jangan telepon lagi, jangan email lagi. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mau kasih tahu dong ke customer kita. Jadi customer-customer kita tuh ada yang mungkin sudah tahu, mungkin belum tahu. Ya, kita nggak tahu mereka bagaimana. Dan kita juga biasanya kan, kita di contact center ini taunya yang menerima customer ya, menerima permintaan customer. Nah, kita mungkin tidak terlalu mengetahui bagaimana sih caranya kita jualan aplikasi, bagaimana mempromosikan sebuah produk. Ya, dalam hal ini web app ini nggak tahu gimana caranya. Nah, di sini saya menggunakan si ChatGPT ini. Nah, nah, biasanya ya, orang kalau mau pakai ChatGPT gimana? Begini ya. Buatkan saya email untuk mempromosikan aplikasi web untuk menghubungi kontak center. Nah, keluar nggak? Keluar emailnya. Nah, ini bisa dong saya kirim ke customer-customer, saya kasih tahu ke customer-customer supaya mereka, ayo pakai aplikasi web. Mudahkan pelanggan terhubung dengan kontak center, coba aplikasi kami sekarang. Saya tuh bukan ahli tata bahasa, bukan orang copywriting ya. Tapi dengan menggunakan ini kalimatnya udah enak banget ya.
Apakah pelanggan Anda sering apakah pelanggan Anda? Nah, ini mungkin kurang pas ya. Kita jadi kayak mau kasih tahu orang lain supaya pelanggannya tuh bagaimana gitu ya. Menghubungi kontak center dengan mudah. Jadi keluar kalimatnya enak tapi kurang pas. Gitu. Nah, saya coba perbaiki sekarang promptingnya. Saya gunakan beberapa teknik-teknik yang tadi. Saya pertama-tama kasih tahu, Anda adalah seorang copywriter sosial media. Jadi saya bilang sama si ChatGPT, Anda itu adalah seorang copywriter. Copywriter itu adalah seorang yang ahli dalam menulis. Ya. Lalu buatkan saya email untuk mempromosikan aplikasi web untuk menghubungi kontak center. Jadi saya kasih tahu dia siapa, lalu kemudian saya minta buatkan apa instruksinya, ya, instruksinya. Buatkan saya apa, gitu. Nah, jawabannya sudah beda nih. Sebagai copywriter media sosial yang berfokus pada komunikasi yang singkat dan sebagainya, promosi, kan, namun tetap profesional. Nah, bahasanya lebih jelas, cara baru menghubungi kontak center. Ya kan, kalau tadi di sini dia bilang, mudahkan pelanggan terhubung dengan kontak center Anda. Seolah-olah ini adalah perusahaan lain yang menggunakan kontak center yang eh, mau dihubungi oleh pelanggannya mereka. Ya, jadi ada kayak 3 pihak nih di sini. Ada saya, ada perusahaan lain, ada si pihak yang menggunakan atau punya kontak center tersebut. Tuh ya. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat, ini langsung tujuannya adalah si customernya. Cara baru hubungi kontak center tanpa ribet, tanpa tunggu. Pernah merasa kesal karena harus antri saat menghubungi kontak center service? Kami juga, gitu. Kasih mempermudah siapapun tanpa install, tanpa. Jadi ini di sini Anda bisa lihat jelas sendiri, langsung dia ngehit si kesulitan ataupun kelemahan dari jalur lain. Ya, jadi kalau Anda menghubungi kontak center lewat telepon itu biasanya kan suruh nunggu ya, suruh ngantri gitu. Nah, suruh ngantri baru dia akan dikasih atau dijalurkan ke agent ataupun orang yang tersedia. Nah, jadi dengan seperti ini kita sudah sebetulnya bikinnya sudah lebih lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita coba detailkan lagi prompt-nya. Nah, ini yang menjadi prompt yang saya gunakan. Ini yang menjadi kalimat yang saya sampaikan. Saya ceritakan, saya itu siapa? Ya, kami adalah kontak center di sebuah perusahaan swasta. Nah, jadi saya kasih tahu nih, saya siapa. Lalu apa yang mau saya lakukan? Kami ingin menyampaikan mengenai aplikasi web agar customer mulai menggunakan aplikasi web untuk menyampaikan permintaannya kepada kami. Ya, ceritain, saya maunya apa ini, fungsinya apa. Ya, jadi Anda perlu kasih gambaran dengan jelas kepada AI-nya supaya dia bisa menghasilkan sesuatu yang jelas juga. Ya, tujuannya adalah aplikasi web ini supaya customer-nya mulai pakai. Ya, kemudian menyampaikan permintaannya pada kami. Kami akan mengirimkan email-email untuk mendorong pengguna jalur call dan email untuk mulai beralih menggunakan aplikasi web. Jadi sama instruksinya, mau mengirimkan email. Ya. Lalu saya ceritakan hasil akhirnya apa, tujuannya apa, ya, apa yang saya mau, gitu. Hasil akhir yang kami harapkan adalah pelanggan-pelanggan yang sebelumnya mulai menggunakan email mulai beralih untuk mulai menggunakan aplikasi web. Ya. Nah, kemudian saya kasih, ini sering juga dibilang yang namanya persona. Jadi kita bilang, kita berharap si ChatGPT itu sebagai siapa? Kita bilang, Anda adalah seorang ahli di bidang direct response. Nah, ini mungkin nanti bisa Anda sesuaikan dengan eh, organisasi Anda masing-masing. Anda bisa sesuaikan dengan perusahaan tempat Anda bekerja masing-masing. Ya, Anda mengerjakan apa? Anda minta dia berperan sebagai ahli di bidang tersebut.
Ya, Anda adalah seorang ahli di bidang dari respon marketing yang sudah berpengalaman dan mempromosikan berbagai aplikasi dan lainnya dengan menggunakan email dan konten. Ya, saya nggak minta lagi bikinin email. Ya, di sini saya nggak minta bikinin email, tapi saya langsung mintanya adalah meminta Anda untuk meningkatkan penggunaan aplikasi web. Ya, jadi saya bikinnya di sini general nih. Ya, pokoknya saya mau aplikasinya meningkat 2 kali lipat dalam waktu 4 bulan. Ya, nah, di sini eh, saya cukup ekstrim, saya bilang 2 kali lipat. Ya, karena eh, saya pengen dia ya targetnya tinggi dulu gitu ya dalam waktu 4 bulan. Nah, kemudian baru terakhir instruksinya. Buatkan kami rencana untuk melakukan direct response marketing kepada pelanggan. 1 email setiap minggunya selama 4 bulan, kemudian lengkapi dengan call to action-nya. Saya minta pengen customer itu ngapain. Nah, jadi ini adalah prompt yang saya susun kepada si ChatGPT. Ya. Jelaskan siapa Anda, ya. Lalu hasil akhir yang Anda harapkan, dan Anda pengen dia berperan sebagai apa. Gitu. Terakhir baru instruksinya seperti apa. Nah, di sini dia sudah mulai bisa menghasilkan jauh lebih baik. Ya. Ya, ini jawabannya ya, saya capture. Jadi dia sudah bisa nih langsung. Terima kasih atas penjelasan lengkapnya. Berdasarkan tujuan Anda mendorong perpindahan pelanggan. Ya, dia sudah lebih paham kan. Dia nulis tujuannya apa? Mengurangi, menciptakan target, dan sebagainya. Terus prinsip kunci dari kampanye ini, ya, terus eh, tips pelaksanaannya bagaimana? Dia sudah kasih syarat. Kalau tadi kan cuma kasih email ya, habis itu emailnya mau kita kirim, mau kita apain terserah kita. Kemudian di sini dia sudah kasih syarat. Kirim email ini kepada pelanggan yang sebelumnya ini. Jadi segmentasinya gimana? Terus apa yang mesti kita perhatikan? Dia langsung kasih rekomendasi juga. Open rate, berapa banyak emailnya yang dibuka. CTR, berapa banyak yang diklik gitu misalnya ya linknya ya. Lalu trafficnya ke halamannya itu berapa banyak. Lalu ada A/B testing, kemudian automation tools dan macam-macam. Nah, jadi udah jauh-jauh lebih detail rekomendasi yang dia kasih. Nah, ini yang kita lakukan, ini yang kita ikutin. Nah, ini rencananya juga udah beda. Nah, dia kasih cara baru hubungi kami lebih cepat lewat web. Email yang pertama apa? Pengenalan aplikasi web. Lalu kemudian, kenapa ribet? Minggu kedua kasih ini. Minggu ketiga, 3 alasan pelanggan. Terus tinggalkan email, nama aplikasi. Nah, di sini udah ngejelasin fitur favorit, mau dilayani dan sebagainya. Nah, menurut saya ini pun juga masih terlalu general ya. Ini kayak iklan biasa. Nah, kemudian ini yang saya lakukan. Ini yang jarang dilakukan oleh banyak orang. Ya, ketika mereka menggunakan ChatGPT. Ya, minta ChatGPT untuk tanya. Ya. Jadi, minta dia tanya. Saya ingin mendetailkan lagi marketing plan-nya. Tanyakan ke saya informasi apa yang kamu butuhkan untuk membuat marketing plan-nya menjadi lebih spesifik untuk mencapai tujuan saya. Jadi saya pengen supaya dia tuh benar-benar paham situasi saya sehingga dia bisa kasih saran yang benar-benar spesifik. Jadi ingat ya bahwa dia nih saat ini adalah seorang ahli marketing yang sudah jago mempromosikan sebuah produk lewat tulisan, lewat gambar, lewat sosial media. Dan ini yang tadi saya bilang kita minta dia berperan sebagai seorang konsultan, konsultan yang biasanya kita bayar sangat-sangat mahal ya. Dan dia bisa berperan sebagai ini. Nah, ini yang mungkin tadi saya lupakan di dalam di dalam prompting saya. Segmen pelanggannya siapa, kebiasaannya bagaimana, preferensi medianya seperti apa, ya, spesifik informasinya seperti apa.
Nah, ini yang kita bilang tanya gitu ya. Kita minta mereka untuk jelaskan. Nah, di sini kemudian saya jawab, saya kasih lagi ke dia, saya minta lagi, generate lagi, ulang. Nah, ini tahap yang kita sebut sebagai deep dive. Ya, kita tanya balik. Ya, kita minta dia mendetailkan. Ya, satu persatu kita detailkan atau kita tanyain lagi. Nah, mungkin saya tidak akan sempat untuk ceritain semua, tapi kira-kira ini adalah hasil akhirnya. Ya, saya tampilkan di sini. Apa yang saya tulis di sini adalah hasil copy paste dari si ChatGPT. Ya, yang tadinya seperti ini, sekarang sudah jadi seperti ini. Dia langsung sudah tuliskan lebih detail lagi ya, durasi kampanyenya, frekuensi email, target audiensnya, tujuannya. Lalu strateginya langsung dibagi 4 sama dia. Ini hasil tadi dari saya minta dia tanya ke saya dan saya minta deep dive ya. Saya tanya balik bolak-balik gitu ya. Setelah dia keluarin hasilnya, saya minta revisi, saya tanya balik ke dia, lalu kemudian saya perlakukan dia sebagai seorang konsultan. Saya ceritakan, kemudian saya minta dia untuk menjelaskan. Setelah itu baru minta outputnya, hasilnya. Dia bisa hasilkan, oke kalau gitu sekarang kita promosinya, strateginya kita ganti. Ya, jangan lagi kayak tadi, tapi kita pecah jadi 4. Pertama, awareness, supaya menyadarkan customer. Kedua, engagement, ya, memberikan panduan penggunaan aplikasi. Ketiga, conversion, mendorong pelanggan dan memastikan pelanggan tetap. Ya, jadi kelihatannya di sini ya beda banget sama yang sebelumnya tadi cuma iklan, kasih tahu. Tapi di sini 1 bulan pertama kenalin dulu, lalu sebulan kedua kasih panduan, ya, kasih tahu caranya pakainya gimana. Bulan ketiga, ayo coba, yuk. Anda udah dikasih tahu produknya apa, Anda sudah diajarin caranya, ayo yuk kita coba. Nah, bulan keempat ini, ayo kalau yang sudah pakai, ayo tetap pakai terus. Ya. Nah, minggu pertama, nah ini perkenalannya, ini poin-poinnya ya, deskripsi gambar, call to actionnya apa, judul emailnya apa, isinya seperti apa. Perkenalkan iCareWeb. Nah, ini nanti Anda tinggal dari sini biasanya saya cemplungin lagi, saya minta bikin emailnya. Jadi berdasarkan ini baru saya bikin email. Ya, minggu kedua, 3 alasan pakai ini. Isinya apa? Call to actionnya apa? Skripnya apa? Ya, halo nama pelanggan apa, menghabiskan waktu apa dan sebagainya. Jadi dari data-data ini ya baru saya minta dia bikin email yang tadi seperti ini. Ya, yang seperti ini. Nah, tapi dia sudah saya minta dulu untuk bikin yang tadi. Yang di sini ya, kampanye ini awareness itu ada yang pertama perkenalan, lalu dipecah lagi manfaat, ya, lalu kemudian yang minggu ketiga studi kasus, terus minggu keempat pengenalan fitur. Nah, bulan kedua, artinya minggu kelima panduan, lalu kemudian video tutorial minggu keenam, itu minggu ketujuh FAQ, minggu kedelapan ulasan pengguna lagi, minggu ke-9 ini bulan ketiga ajakan beralih, ayo pakai. Terus di sini udah spesifik nih, ngomongin fitur-fitur tertentu, manfaatnya apa, supaya lebih targeted. Ya. Oh ya, by the way, gambar-gambar ini juga, ini nggak dalam satu prompt, tapi saya minta si ChatGPT juga untuk menghasilkan ini juga. Ya, waktu itu memang gambarnya masih belum sebagus sekarang, tapi ini sudah sangat-sangat membantu untuk disematkan di dalam emailnya. Ya, tanpa verifikasi KTP, lalu kemudian pengalaman, ya, terus berbagi tiket, histori, gitu dan seterusnya. Itu hasilnya ini ya, dari tahap yang terakhir ini, dan tadi satu lagi adalah tadi deep dive. Nah, bagaimana hasil output akhirnya ini? Ini adalah new usernya, ya, data-data new user dari tahun 2024 bulan pertama.
selama 11 bulan 2000 sampai dengan November ini pertumbuhan new user kita ya gini-gini aja gitu, nggak pernah mencapai angka 200. Ya nggak pernah tembus 200. Paling tinggi nih 198 ya. Ini di bulan ini nih bulan puasa kelihatannya nih, kayaknya anjlok banget. Lalu saya mulai coba lakukan teknik itu di bulan 11. Pertengahan Desember itu kita sudah mulai kirimkan email kita yang pertama, ya kasih tahu perkenalkan dari data-data persis hanya menggunakan apa yang disampaikan oleh si ChatGPT tadi, ya. Itu langsung tembus ke 222 user baru. Di Januari kita dapat 366. Ya, jumlahnya hampir 2 kali lipatnya ya daripada nih. Ini mungkin nggak nyampe 200, hampir 200, tapi di sini udah 366. Lalu kemudian 300, 226 nih paling rendah. Ya. Jadi itu semua yang kita dapat setelah apa yang tadi yang saya bilang ya ngikutin dari kata-kata ChatGPT, gitu ya, dari generatif AI dengan menggunakan prompt sehingga bisa dapat hasil seperti ini. Jadi mungkin itu yang mau saya sampaikan, yang mau saya ceritakan. Eh, Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Bu Angel. Silakan Bu Angel. Iya, terima kasih Pak Revel. Ya, untuk rekan-rekan lain kalau ada yang bertanya, ya silahkan. Dari Durrahman, izin bertanya, dari sudut pandang bisnis penggunaan AI ini terlihat sangat fungsional dan bermanfaat. Tapi bagaimana jika dari sudut pandang pencari kerja, apakah hal ini berdampak ke peluang di sektor pekerjaan tersebut? Silakan Pak Revel. Dari sudut pandang pencari kerja ya. Pencari kerja jadi artinya Anda adalah seorang kandidat. Hmm, Berarti sebetulnya bukan di sektor pekerjaan ya, karena Anda berarti kan saat ini belum bekerja gitu. Betul nggak kira-kira kalau yang saya tangkap gitu ya kalimatnya ya. Nah, eh, ini juga bisa sangat-sangat bermanfaat ya. Anda mungkin punya satu skill ya, Anda mungkin punya sebuah kemampuan, tapi kalau Anda nggak bisa dalam tanda kutip menjual kemampuan Anda sendiri, ya kalau Anda tidak bisa ibarat ngomong gampangnya jual diri gitu ya, Anda nggak akan bisa menyampaikan itu kepada si perusahaan. Dalam artian di sini mungkin sebagai si pembeli gitu ya, orang yang mau membeli jasa Anda, orang yang mau menggunakan eh, jasa Anda. Nah, bagaimana cara Anda meyakinkan si perusahaan ini bahwa Anda adalah orang yang tepat? Ya, kita harus bisa tulis CV-nya dengan baik. Kita harus bisa eh, memanfaatkan si ChatGPT ini untuk membantu Anda menulis CV, ya, menceritakan tentang diri Anda. Karena kadang-kadang Anda sendiri mungkin nggak sadar. Nah, coba Anda posisikan si ChatGPT ini sebagai eh, rekrutmen. Tapi tentunya sekali lagi, tuliskan sesuatu yang memang benar-benar Anda kuasai. Karena saya juga beberapa kali saya melihat ataupun membaca CV-CV ya yang kelihatannya bagus, menarik, ya, dengan segala ilmunya, tapi begitu dites kosong melompong. Ya itu udah nggak ada gunanya Anda pakai ChatGPT seperti itu. Ya. Tanya, tuh kan sebagai rekruter tuh biasanya yang dilihat apa sih di dalam CV? Apakah CV Anda sudah ada data-data itu, sudah ada informasi-informasi tersebut, gitu. Lalu kemudian, nah, tanya kepada si ChatGPT, suruh dia nanya ke Anda, bantu Anda supaya Anda bisa mengenali diri Anda sendiri. Ya, minta ChatGPT untuk bertanya kepada diri Anda, apa saja skill yang Anda punya, tulisin, kasih tahu ChatGPT. Ya, kayak tadi deep dive ya, ceritakan diri Anda siapa, lalu minta dia bertanya kepada Anda, lalu minta dia menginterview Anda. Nah, dari situ minta dia untuk menyusun CV buat Anda. Nah, CV itu yang kemudian bisa Anda berikan kepada si pemberi kerja. Tentunya CV itu adalah CV yang eh,
sesuai dengan skill Anda. Tinggal cara penyampaiannya aja yang mungkin diperbaiki, dirapikan, yang menjadi lebih Anda bisa menonjolkan hal-hal atau skill-skill yang sebetulnya memang benar-benar bermanfaat, dan juga mungkin skill-skill yang tidak terlalu bermanfaat ya bisa mungkin tidak perlu dimasukin atau taruhnya di bawah, sehingga benar-benar bisa dilihat dengan baik. Kira-kira seperti itu. Apakah cukup menjawab atau ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan. Apakah sudah cukup menjawab? Iya, mungkin sambil nunggu udah oke. Oh ini udah. Jadi sebagai calon pekerja juga kita bisa menambahkan penggunaan AI ini sebagai bagian dari teman untuk meningkatkan value kita. Begitu ya Pak ya? Oke, jadi mungkin meningkatkan value dalam hal ini kurang pas. Karena value-nya Anda sudah punya. Ya, jadi ilmu Anda misalnya kalau Anda sekolah atau kuliah gitu ya, Anda sudah punya dulu skill apa? Skill pemrograman, Anda mungkin punya skill komunikasi, Anda mungkin punya skill, misalnya Anda jago berenang begitu misalnya. Terus Anda mau melamar ke posisi programmer. Tentunya skill Anda di bidang dunia programming jauh lebih menarik, lebih bagus daripada skill berenang Anda. Nah, kalau Anda mungkin tidak berhasil menempatkan itu di posisi yang tepat, maka eh, CV Anda nanti mungkin bisa kelewat, ya. Jadi value-nya kamu harus punya dulu, ya. Anda tidak akan bisa menjadi seorang programmer yang baik di atas CV kalau Anda nggak punya skill programmer. Jadi value-nya kamu harus punya dulu. Tapi bagaimana supaya value itu bisa terlihat dengan baik, ya, bisa disusun dengan baik, ya. Nah, itu Anda bisa jadikan dia sebagai teman, gitu ya. Anda boleh pakai kata istilah teman atau Anda boleh bisa bahkan gunakan dia sebagai simulator. Bagaimana kalau Anda simulasi dengan interview dengan si ChatGPT tersebut? Ya. Nah, ya mungkin kalau yang agak-agak kebablasan itu adalah eh, si ChatGPT ini mewakili Anda untuk interview. Nah, saya pernah dapat kandidat yang seperti itu ya. Setiap kali saya interview, saya tanya, dia tanya dulu ke ChatGPT. Itu saya tahu. Ya, kalau sering pakai lama-lama tahu lah. Dan eh, orang-orang HRD juga sekarang sudah semakin aware. Jadi tahu orang-orang yang interviewnya pakai ChatGPT. Nah, itu udah langsung coret deh. Gitu. Gitu ya kira-kira. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Fandi. Izin bertanya, maaf mungkin keluar dari konteks materi. Saya tertarik dalam penggunaan AI sebagai tools dalam robotik untuk mendelegasikan secara otomatis dari CRM ke WO petugas. Secara real time tanpa delegasi manual oleh petugas, tools apa saja yang bisa diterapkan, Pak? Oke. Ini termasuk sebetulnya bagian dari AI juga ya. Eh, Tools robotik itu kan hanya menerapkan aktivitas fisiknya. Tapi di belakangnya bagaimana si robot itu membagikannya, itu ada kita sebutnya sebagai algoritmanya. Ya, ada otaknya gitu ya. Ini dikasih ke siapa, ini dikasih ke sini, ini dikasih ke sana. Mungkin ini mirip dengan eh, Gojek atau Grab. Ya, kalau ada order ini mau dikasih ke driver yang mana gitu ya. Ini kalau kita boleh nebak mungkin kalau misalnya ada order masuk, ini salah satu yang dinilai adalah siapa sih yang minta, ya kan? Terus ini jaraknya, lokasinya ada di mana? Siapa teknisi, bukan, driver yang paling dekat dengan si customer tersebut? Lewat mana? Berapa lama dia bisa nyampe? Tuh, misalnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang menjadi pertimbangan siapa yang akan driver yang mana yang akan dikasih ke si customer tersebut. Kalau drivernya nolak, kemudian dia bisa mencari lagi siapa yang ada di posisi kedua dari si driver tersebut untuk melayani customer tersebut. Nah, ini eh, Anda bisa menggunakan beberapa algoritma dari data analytics ya, yang menurut saya paling pas itu Anda bisa pakai yang namanya decision tree. Jadi Anda tentukan dulu, ya tentukan dulu parameternya apa saja. Ketika orang atau manusia itu mendelegasikan ya, secara manusianya gitu ya. Ketika dia membagi itu pertimbangannya apa? Apakah hanya berdasarkan siapa yang belum dapat kerjaan, siapa yang sudah banyak, atau ada hal-hal lain? Mungkin ada skillnya dari orang tersebut,
Yang orang yang ini bisa skill A, orang yang ini bisa skill B. Kalau ada order skill A, maka dikasih ke orang yang pertama, misalnya seperti itu. Lalu mungkin ada jumlah order yang dia pegang, jumlah antrian, jumlah bahannya, barangnya, waktunya, posisinya, lokasinya, macam-macam. Nah, itu Anda tentukan dulu. Nah, itu yang kemudian Anda masukkan ke dalam tadi yang saya bilang decision tree. Nah, di luar decision tree mungkin Anda bisa juga pelajari ada beberapa metodologi yang mirip-mirip, yang juga bisa digunakan sebagai alternatif. Itu adalah ada SAW, ya weighted ya, saya lupa apa ya singkatannya ya, simple additive weight, dan AHP, hierarchical process. Aduh, saya lupa, saya lupa singkatannya ya. Tapi nanti mungkin Anda bisa gunakan searching SAW dan AHP. Nah, itu juga membantu pengambilan keputusan. Begitu. Nah, baru nanti hasilnya nih, misalnya dikasih kepada orang yang pertama. Nah, posisi orang yang pertama ada di mana? Nah, itulah baru yang diprogramkan kepada si robotiknya itu. Oke, gitu ya. Sudah oke jawabannya, Pak Fandi? Ya, Pak. Siap, terima kasih. Ya, Oke. Paling saya mau nanya juga, Pak. Nah, boleh. apakah dengan penggunaan Gen AI ini terkait yang promosi produk ya yang tadi ya Pak Revo udah jelasin, Iya, kira-kira perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lebih nggak Pak dari sebelum menggunakan Gen AI ini? Apakah sudah dilakukan mungkin perbandingan sebelumnya? Kalau tadi kan new user ya, kalau ya. ini mungkin lebih ke promosi produknya gitu Pak. Oke. Eh, ini dilakukan oleh rekan saya di perusahaan lain ya. Jadi kita juga saling sharing. Itu dia gunakan ini untuk jualan tiket. Ya, jadi dia punya satu event, lalu kemudian dia jual tiket. Ini sama, dia juga menghasilkan satu angka yang cukup fantastis lah dibandingin dengan tahun yang sebelum-sebelumnya. Tekniknya kira-kira sama seperti tadi, buatkan strateginya. Jadi bukan lagi cuma sekedar buatkan email, buatkan iklan, buatkan apa enggak, tapi dia minta buatkan strateginya. Lalu kemudian dari situ eh, dikasih apa saja yang mesti dilakukan, lalu tanya ya maunya apa, customernya siapa, bentuknya seperti apa tadi ya, minta ChatGPT untuk tanya. Jadi kita kasih dulu semua informasinya ke ChatGPT supaya paham, kemudian baru bikin strateginya, kemudian bahkan terakhir yang saya tahu itu dia sampai bikin skrip video. Nah, minta si ChatGPT untuk buatkan skrip videonya. Nah, skrip videonya ya udah dari situ kemudian baru dia recording naik ke Instagram, iklan dan sebagainya. Ya, jadi di situ. Dan hasilnya tadi saya bilang cukup luar biasa, ada peningkatan, saya lupa angka pastinya ya, tapi dibandingin event tahun sebelumnya, tahun tersebut dia bisa eh, menjual tiketnya jauh lebih tinggi. Iya, pasti ada perubahan sih Pak ya. Iya, jadi itu benar-benar yang ada ibaratnya nilai uangnya gitu ya. Kalau tadi Iya. kan kita di kontak center itu hanya menggeser gitu ya. Nah, tapi tadi itu benar-benar ada nilai rupiahnya. Baik. Ada lagi yang ini mau ditanyain dari Sahri Ansohri. Silahkan, Pak. Boleh, terima kasih. Ini mau tanya Pak Ya, sebelumnya, sorry ya. Yang tadi kita bicarakan kan sweet spotnya ya, atau sesuatu yang bisa kita petik atau kita ambil dari ChatGPT. Lalu tadi sebelum oke. juga ada pertanyaan pertama itu kan sore spot lah ya, atau ketakutan akan digantikannya ya, atau akan Mm-mm, sulitnya mendapat pekerjaan seperti itu kan Pak ya. Tadi kalau mm-mm, saya lihat itu kan baru engagementnya ya, untuk gimana caranya untuk beralih dari telepon ke web. Tentunya itu kan strateginya akan lebih panjang tuh. Bisa jadi akan terjadi pengurangan untuk teman-teman yang bekerja di call centernya gitu kan. Tentunya ujungnya adalah ke efisiensi juga kan, seperti itu. Lalu di tengah eh, maraknya AI ini, langkah apa yang atau skill apa nih Pak yang harus kita tambah ya, selain jago prompting tadi gitu ya, yang untuk memastikan bahwa pekerjaan kita itu aman Pak. Kalau melihat contoh ya, banyak insinyur Microsoft aja itu dia digantikan oleh AI buatan mereka sendiri itu. Kalau kita lihat beberapa minggu ke belakang gitu ya, ada berita itu beberapa petinggi Microsoft atau insinyur Microsoft itu digantikan oleh AI buatannya sendiri itu Pak. Itu ada
eh, tips atau trik nggak ya, atau ada skill apa yang perlu kita punya yang seharusnya tidak tergantikan gitu Pak? Oke, Itu. oke, thank you. Jadi pertama-tama menurut saya segala sesuatunya pasti akan tergantikan, pasti. Ya, ini mungkin juga eh, kalau kita dulu mungkin, kalau saya ya, sorry maaf, kalau saya dulu kuliah di jurusan IT gitu ya. Dulu juga kita ngomongin hal yang sama. Bagaimana jangan-jangan komputerisasi itu akan menggantikan pekerjaan orang. Apakah komputerisasi, ya itu berarti sekitar ya mungkin 20 tahun yang lalu ya, komputerisasi komputer itu akan membuat orang jadi tidak bisa bekerja. Kenyataannya enggak. Ya, semua orang masih bisa kerja sekarang dengan meskipun dengan adanya komputerisasi bahkan AI. Eh, Kalau kita mau bandingkan dengan berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya, itu kita tidak pernah kenal ada yang namanya kerjaan sebagai programmer. Kita tidak pernah tahu yang namanya data center operator. Ya, kita sekarang aja ada yang namanya jurusan Tekkomjar, Teknik Komputerisasi dan Jaringan. Yang dipelajari adalah caranya narik kabel gitu ya. Itu nggak akan ada kalau perkembangan IT tidak seperti saat ini. Jadi apakah akan ada orang-orang yang tergeser, tergantikan dengan adanya AI? Pasti ada. Tapi saya juga yakin akan ada posisi-posisi baru, akan ada lapangan pekerjaan-pekerjaan baru yang eh, tumbuh gara-gara perkembangan AI ini. Tuh ya. Salah satunya tadi adalah ya prompt engineer gitu. Nah, jadi apakah nanti Anda atau kita semua lah ya akan tergantikan oleh AI? Mungkin akan ada posisi-posisi yang akan hilang gara-gara ada AI. Ya, terutama posisi-posisi yang sifatnya repetitif. Ya, repetitif begitu-begitu aja ya yang sifatnya hanya berulang-ulang aja itu pasti akan hilang. Itu pasti akan digantikan oleh AI. Tapi sampai dengan saat ini AI itu masih butuh orang untuk nyeting si AI ya, nginput prompt-nya, ngentry prompt-nya, lalu menggunakan si prompt AI tersebut. Nah, itu yang eh, masih dibutuhkan. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita pertama-tama menurut saya adalah kita harus kuasai dulu AI ini. Kita harus mulai pakai. Anda kita mungkin nggak bisa bikin gitu ya, atau belum levelnya kita untuk bikin. Tapi setidaknya kita mulai pakai. Sebagai contoh saya ya itu tadi sehari-hari kerjanya kontak center biasanya eh, nerima permintaan customer, biasanya dengerin customer keluhannya apa gitu. Saya bukan orang marketing, saya lulusan IT gitu ya. Saya nggak pernah bisa nulis gitu skrip copywriting ya promosi produk. Tapi saya minta si ChatGPT untuk menjadi seorang ahli marketing sehingga akhirnya s- saya bisa mempromosikan produk itu tanpa saya menjadi ahli marketing. Nah, di situ kan sebetulnya saya juga sudah sedang belajar tanpa perlu belajar gitu ya. Jadi saya tidak perlu belajar marketing. Kalau saya belajar marketing, lalu saya belajar nulis email, bikin emailnya satu persatu, itu bayangin berapa lama waktu yang saya butuhkan ya. Jadi saya tadi kemarin itu bikin berapa tuh 16 email ya. 16 email itu hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu plus gambarnya. Habis itu eh, ngiriminnya juga ya nanti kita bicara tools yang berbeda lah gitu ya. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, mulai dengan pakai AI, lalu lihat bagaimana AI itu bisa Anda gunakan di dalam dunia pekerjaan Anda dan mempersingkat cara kerja Anda, membantu cara kerja Anda, meningkatkan efisiensi di tempat Anda bekerja sehari-hari, lalu kemudian baru kembangin lagi, begitu. Ya nanti kita nggak tahu ke depannya bagaimana perkembangannya ya. Pastinya lihat lagi nanti seperti apa dan belajarin lagi. Gitu. Iya. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, terima kasih. Saya cukup menjawab ya, tapi tetap ada sedikit kekhawatiran tadi dengan teman-teman yang tidak membelajar engagement aja bisa menggantikan tugasnya gitu ya. Artinya tetap kita harus pandai-pandai bekerja kan gitu ya dengan teknologi sih ya. Oke sih Pak, mungkin Ya, cukup aja kali ini ya. ya betul.
Betul sekali sih, pasti itu akan tergantikan ya. Kita juga ngelihat, nggak usah ngomongin AI aja, kalau kita ngomong beberapa hal yang rame beberapa waktu yang lalu, masalah ojek online dan ojek pangkalan. Ya, kenyataannya sekarang semua udah ojek online. Ya, kalau kita mau tarik mundur, lebih mundur lagi, dulu yang namanya ojek itu eh, tukang beca khawatir digantikan oleh ojek. Ya, bagaimana dengan mereka? Apakah kita mau menjaga mereka terus-menerus dipertahankan gitu ya supaya mereka nggak kehilangan atau sebagainya? Atau kita justru mau menerima kenyataan bahwa ini sudah bukan zamannya lagi dan sudah bergeser. Kalau kita mau tarik mundur lagi, tukang beca menggantikan ojek sepeda. Ya pasti akan ada masa-masanya. Ya zaman sekarang mungkin ojek sepeda hanya tinggal sekedar ada di area-area hiburan yang menjadi satu ikonik zaman terdahulu gitu ya. Tapi eh, suka nggak suka itu satu kenyataan hukum alam ya, bahwa teknologi akan terus berkembang, segala sesuatu akan terus berkembang dan yang baru akan menggantikan yang lama. Supaya kita tidak tergilas, ya ini kenyataannya ya, pasti akan terlewat, akan ditinggalkan orang-orang yang tidak mampu mengikuti. Ya kita harus ngikutin, harus belajar terus hal-hal baru. Not, Pak. Siap. Setuju banget. Ya. Iya, terima kasih. Udah banyak banget ya pertanyaannya. Kita sangat tertarik juga ya Pak, menarik banget Iya, bahasnya malam hari ini. Mungkin juga beberapa yang lain, mungkin ada juga beberapa pertanyaan. Saya juga masih ada juga sih Pak, tapi karena waktu Mm-mm. Pak Revel juga udah mau mengajar ya, mungkin Iya betul. cukup aja ya Pak ya. Mungkin sedikit berarti dengan adanya Gen AI ini memang tidak dipungkiri ya, seperti tadi Pak Revel bilang bahwa sangat membantu proses bisnis kita di perusahaan, bukan juga cuma hanya di contact center, tapi juga di bidang lainnya ya Pak. Kemudian benar kata Pak Revel tadi, kita juga harus siap dengan adanya perubahan. Apalagi AI ini semakin hari semakin lebih meningkat ya. Udah ada apa namanya, mobil juga udah nggak perlu pakai driver juga. Dan mungkin ke depannya juga akan lebih di-upgrade lagi untuk segi teknologi AI ini. Ya kita sebagai human juga kita harus bisa mengimbangi. Karena biar bagaimanapun kan AI juga dibuat oleh manusia ya. Jadi biar biar bagaimana memang kita seenggaknya nggak bisa digantikan lah dengan yang namanya AI itu gitu. Karena ya seperti bilang, tahta tertinggi pasti adalah human-nya, bukan teknologinya. Teknologi kan kita membantu kita ya untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Revel buat waktunya. Sangat menarik sekali pembahasan Sama-sama. ini. Nanti lain waktu ya Pak ya, kita akan bahas mungkin lebih dalam lagi di bagian contact center. Ya, oke. Oh, Yang lainnya, ya terima kasih Pak. Yang lainnya, yang belum isi absensi, silakan ya yang sudah ada di chat Zoom, silakan bisa diisi. Nanti sertifikatnya akan dibagikan. Mungkin terakhir dari Pak Revel, ada yang mau ditambahin lagi, Pak? itu aja saya rasa, tetap belajar, tetap jangan males-males ya ibaratnya ya. Kita jangan sampai kalah lah. AI itu sekarang belajarnya cukup dikasih file, mereka sudah bisa belajar dengan cepat. Nah, kita sebagai manusia saat ini kita masih dibutuhkan setidaknya untuk mencet tombol on dari si AI tersebut. Jangan mau kalah, terus belajar untuk menghadapi masa depan lagi. Itu aja pesan saya. Terima kasih, Terima Bu kasih. Angel. Ya, terima kasih banyak Pak Revel dan rekan-rekan semua. Kita tutup webinar kita malam hari ini ya. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak Evelino.